Bayangkan, di era sepak bola modern seperti sekarang, saat uang berbicara lebih keras daripada prestasi, saat kontrak bernilai miliaran rupiah menjadi standar, bukan lagi kejutan. Namun, di tengah semua itu, muncul satu nama yang datang dengan jalan berbeda. Bukan karena angka, bukan karena kemewahan, melainkan karena mimpi dan keyakinan. Nama itu adalah John Herdman. John Herdman dan pengorbanan besar untuk Merah Putih. Datang dengan gaji kecil, pulang dengan mimpi besar. Simak faktanya hingga selesai. Ole Roemeny masih takjub dengan atmosfer SUGBK, 3 kali lebih meriah dari markas timnas Belanda. Bayangkan, kamu adalah seorang pemain yang tumbuh besar di Eropa, terbiasa bermain di stadion-stadion modern, supporter tertib, atmosfer kuat tapi terkontrol. Lalu, suatu hari, kamu datang ke Asia Tenggara, masuk ke stadion berkapasitas puluhan ribu orang, dan dalam hitungan detik, kamu merasa seperti berada di pusat gempa. Inilah yang dirasakan Ole Roemeny, seorang penyerang timnas Indonesia yang hingga hari ini masih belum bisa melupakan satu tempat, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tonton hingga selesai ya! Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bayangkan, di era sepak bola modern seperti sekarang, saat uang berbicara lebih keras daripada prestasi, saat kontrak bernilai miliaran rupiah menjadi standar, bukan lagi kejutan. Namun, di tengah semua itu, muncul satu nama yang datang dengan jalan berbeda. Bukan karena angka, bukan karena kemewahan, melainkan karena mimpi dan keyakinan. Nama itu adalah John Herdman. John Herdman dan pengorbanan besar untuk Merah Putih. Datang dengan gaji kecil, pulang dengan mimpi besar. Simak faktanya hingga selesai. Awal kisah ketika sepak bola bukan sekedar uang. Di dunia sepak bola internasional, John Herdman bukan nama sembarangan. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu mengubah tim biasa menjadi tim penuh karakter. Membentuk mental juara, bukan hanya mengatur strategi di papan taktik. Dan ketika kabar itu muncul bahwa John Herdman bersedia melatih timnas Indonesia, publik langsung terkejut. Bukan hanya karena reputasinya, tetapi karena satu fakta yang membuat banyak orang terdiam. Gaji John Herdman hanya sekitar 670 juta rupiah per bulan. Angka yang jika dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya, terasa sangat jauh. Perbandingan yang membuat kita berpikir. Mari kita bicara fakta. Shin Tae-yong, pelatih yang membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, menerima gaji sekitar 1,9 miliar rupiah per bulan. Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia, berada di angka 1,3 miliar rupiah per bulan. Dan sekarang, John Herdman datang dengan angka kurang dari setengahnya. Pertanyaannya sederhana, mengapa mau? Apa yang membuat Herdman berkata iya pada Indonesia? Jawabannya bukan uang. Indonesia bukan sekedar pekerjaan, tapi panggilan jiwa. Bagi John Herdman, Indonesia bukan hanya sebuah proyek jangka pendek, bukan pula batu loncatan. Indonesia adalah tantangan hidup. Dalam cerita yang beredar di lingkaran terdekatnya, Herdman disebut sebagai sosok yang tidak pernah menempatkan uang di posisi utama. Ia melihat Indonesia sebagai negara dengan pendukung sepak bola yang luar biasa fanatik, populasi besar dengan talenta muda yang belum sepenuhnya digali, tim nasional yang sedang lapar prestasi, bukan puas jadi penggembira. Ada satu kalimat yang menggambarkan sikapnya. Saya tidak datang untuk kontrak besar, saya datang untuk membangun sejarah. Kalimat sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Tekad besar, mengubah cara dunia memandang Indonesia. John Herdman punya satu visi besar. Ia tidak ingin timnas Indonesia hanya dikenal sebagai tim pekerja keras. Ia ingin Indonesia dikenal sebagai tim yang berani bermain terbuka, punya identitas jelas, tidak takut menghadapi raksasa Asia. Baginya, timnas Indonesia harus naik kelas. Bukan hanya soal ranking, tapi soal mental, disiplin, dan kepercayaan diri. Dan disitulah mimpinya bermula. Mimpi Asia, target dunia. Target jangka pendek, Indonesia berbicara banyak di Asia. Bukan sekedar lolos grup, bukan sekedar pengalaman berharga, tetapi benar-benar menjadi tim yang diperhitungkan.
Namun target terbesarnya, yang paling berani, yang paling membuat banyak orang merinding adalah satu, lolos ke Piala Dunia 2030. Bagi sebagian orang, itu terdengar mustahil. Bagi sebagian lainnya terdengar terlalu nekat. Tapi tidak bagi John Herdman. Mengapa Herdman percaya? Karena ia pernah melakukannya sebelumnya. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu membawa tim-tim yang diremehkan menjadi tim yang mengejutkan dunia. Herdman percaya satu hal penting. Tim besar tidak lahir dari nama besar, tetapi dari sistem yang benar dan mimpi yang dijaga. Menurutnya, Indonesia hanya butuh fondasi yang kuat, kesabaran, dan keberanian untuk bermimpi lebih tinggi. Dan ia siap menjadi orang yang memulainya. Di balik visi besar itu, ada satu misi yang sangat emosional. Elkan Baggett, nama yang begitu dicintai fans. Bek tinggi jangkung yang pernah menjadi simbol masa depan timnas. Elkan dikenal sebagai anak kesayangan Shin Tae-yong. Namun perjalanan kariernya membuat ia sempat menjauh dari timnas. John Herdman melihat sesuatu yang spesial pada Elkan. Menurutnya, Elkan punya postur ideal, mental bermain di Eropa, dan potensi menjadi pemimpin lini belakang. Herdman ingin Elkan kembali, bukan sekedar kembali bermain, tetapi kembali untuk memimpin generasi baru. Regenerasi tanpa melupakan jasa. Langkah ini juga tidak lepas dari realita. Jordi Amat, bek senior yang telah memberi banyak kontribusi, namun usia tidak bisa dibohongi. John Herdman tidak ingin perubahan terjadi secara kasar. Ia ingin transisi yang halus, menghormati pemain senior sambil menyiapkan pemimpin masa depan. Bukan menghapus yang lama, tetapi menyempurnakan yang baru. Inilah yang membuat kisah John Herdman terasa berbeda. Ia bukan hanya pelatih yang datang, melatih, lalu pergi. Ia datang dengan gaji lebih kecil, tekanan lebih besar, dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Ia tahu resikonya. Ia tahu kritik akan datang. Ia tahu kegagalan bisa menghancurkan reputasinya. Namun ia tetap memilih jalan ini, karena baginya mimpi lebih mahal dari uang. Jika suatu hari nanti Indonesia berdiri sejajar dengan tim-tim besar Asia, atau bahkan mencatat sejarah menuju Piala Dunia 2030, maka nama John Herdman akan dikenang bukan karena angka di kontraknya. Ia akan dikenang sebagai pelatih yang datang dengan kerendahan hati, bekerja dengan keyakinan, dan memilih mimpi di atas materi. Dan untuk timnas Indonesia, kisah ini bukan akhir, ini baru awal. Ole Romeni masih takjub dengan atmosfer SUGBK, 3 kali lebih meriah dari markas timnas Belanda. Bayangkan kamu adalah seorang pemain yang tumbuh besar di Eropa, terbiasa bermain di stadion-stadion modern, supporter tertib, atmosfer kuat tapi terkontrol. Lalu suatu hari kamu datang ke Asia Tenggara, masuk ke stadion berkapasitas puluhan ribu orang, dan dalam hitungan detik kamu merasa seperti berada di pusat gempa. Inilah yang dirasakan Ole Romeni, seorang penyerang timnas Indonesia yang hingga hari ini masih belum bisa melupakan satu tempat, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tonton hingga selesai ya! Bagi Ole Romeni, SUGBK bukan sekedar stadion. Tempat itu adalah pengalaman hidup. Ia masih mengingat dengan sangat jelas momen pertamanya menginjakan kaki di Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut. Bukan sebagai pemain, melainkan sebagai penonton. Saat itu, Ole diundang langsung oleh PSSI untuk menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tribun penonton, Ole duduk bukan sebagai bintang, melainkan sebagai calon Garuda. Datang sebagai tamu, pulang dengan perasaan berbeda. Ketika itu, Ole Romeni hadir bersama 2 pemain muda lainnya, Dion Marquez dan Tim Gapens, yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Tujuan kehadiran mereka jelas, menjalani proses pengenalan sebelum naturalisasi. Namun ada satu hal yang tidak pernah Ole bayangkan sebelumnya, sambutan publik Indonesia. Sejak pertama kali wajahnya muncul di layar stadion, sejak namanya mulai dikenal fans, atensi langsung mengalir deras. Ole tidak hanya diperhatikan, ia disambut. Dan disitulah benih keterikatan itu mulai tumbuh. Popularitas yang meledak begitu cepat. Dari suatu kunjungan itu, semuanya berubah. Nama Ole Romeni mulai ramai dibicarakan di media sosial. Fans mulai membuat editan, komentar, harapan, dan dukungan berdatangan.
Dari seorang pemain yang sebelumnya relatif biasa saja di mata publik Indonesia, Ole menjelma menjadi salah satu nama yang paling dinanti. Dan tak butuh waktu lama sampai momen itu benar-benar tiba. Debut bersama Timnas Indonesia. Debut Ole Romeni bersama Timnas Indonesia tidak terjadi di SUGBK, melainkan di tempat yang jauh dari rumah, Allianz Stadium, Sydney. Indonesia bertandang ke markas Australia. Hasilnya, kekalahan telak 1-5. Bagi banyak pemain, debut seperti ini bisa menghancurkan mental, tapi tidak bagi Ole, karena di tengah kekalahan itu, ia mencetak gol debutnya untuk Indonesia. 1 gol, 1 momen, 1 bukti bahwa ia pantas berada di sana. Beberapa waktu setelah debut pahit itu, Ole akhirnya mendapatkan kesempatan yang paling ia tunggu. Bermain di SUGBK, mengenakan seragam merah putih di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia. Dan disinilah cerita berubah menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Ole mengakui kunjungan pertamanya ke Indonesia saja sudah luar biasa, tapi bermain dan mencetak gol di SUGBK, itu level yang berbeda. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan akan seheboh ini. Begitu pengakuannya kepada media Belanda, Gelderlander. Momen paling ikonik datang saat Indonesia menghadapi Bahrain. Ole Romeni mencetak gol. Bola masuk ke gawang dan seketika SUGBK meledak. Sorak-sorai, teriakan, nyanyian, lompatannya ribuan supporter yang bergerak bersamaan. Ole berdiri di sana merayakan golnya, dan ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat saya mencetak gol melawan Bahrain, saya merasa Stadion Gelora Bung Karno bergetar. Bukan kiasan, bukan berlebihan, ia benar-benar merasakannya. Yang membuat pernyataan Ole semakin viral adalah satu kalimat ini. Atmosfernya seperti The Kuip kali 3. The Kuip adalah stadion legendaris milik Feyenoord, salah satu markas timnas Belanda, terkenal dengan atmosfernya yang fanatik dan berisik. Namun, bagi Ole, SUGBK 3 kali lebih meriah. Bayangkan itu. Seorang pemain yang tumbuh di budaya sepak bola Eropa mengatakan bahwa atmosfer Indonesia jauh melampaui apa yang biasa ia rasakan. Ole mengaku energi dari supporter Indonesia adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Atmosfer saat itu memberi saya perasaan yang tak terlukiskan. Energi yang dilepaskan belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bukan hanya suara, bukan hanya jumlah penonton, tapi emosi kolektif. Perasaan bahwa satu stadion bernafas bersama, dan itu membuat Ole merasa bahwa ia benar-benar berada di rumah. Sejak resmi menjadi WNI, Ole Romeni langsung menjadi bagian penting Timnas Indonesia. Faktanya luar biasa. 3 laga pertama, 3 gol. Gol debut melawan Australia, gol kemenangan 1-0 atas Bahrain, gol tunggal kemenangan atas China. Setiap golnya punya arti. Setiap golnya membawa poin. Setiap golnya memperkuat ikatan dengan fans. Ole bukan hanya pemain naturalisasi, ia menjadi simbol harapan baru. Namun sepak bola tidak selalu indah. Di saat performanya sedang menanjak, nasib berkata lain. Ole mengalami kecederaan saat tampil di Piala Presiden 2025. Cedera itu membuatnya absen berbulan-bulan bersama Oxford United, melewatkan 2 laga penting Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Bagi Ole, ini adalah momen berat, karena ketika cinta dan dukungan sedang memuncak, ia justru harus menepi. Namun begitu, satu hal tidak berubah, rasa cintanya pada Indonesia, keagumannya pada SUGBK, dan hubungannya dengan supporter merah putih. Ole tahu ketika ia kembali, SUGBK akan tetap menunggunya, dengan nyanyian yang sama, dengan semangat yang sama, dengan energi yang sama. Bagi Ole Romeni, SUGBK bukan hanya tempat mencetak gol, itu adalah tempat ia merasa diterima, tempat ia merasakan makna bermain untuk negara, dan tempat yang membuktikan bahwa sepak bola adalah soal rasa. Dan mungkin selama karirnya nanti, Ole akan bermain di banyak stadion besar dunia. Namun satu hal hampir pasti, stadion utama Gelora Bung Karno akan selalu punya tempat spesial di hatinya. Karena di sanalah ia benar-benar mengerti arti bermain untuk Indonesia. Bayangkan satu momen ketika sepak bola Asia mulai berubah. Ketika pertandingan yang dulu dianggap biasa, kini berubah menjadi ajang penuh gengsi.
Dan di tengah perubahan besar itu, Indonesia hadir. Bukan untuk numpang lewat, tapi untuk bicara banyak. Ya, kita sedang membicarakan AFC Nations League. Sebuah kompetisi baru yang menjadi angin segar bagi sepak bola Asia, sekaligus membuka babak baru bagi timnas Indonesia. AFC Nations League bukan turnamen biasa. Ini bukan laga uji coba tanpa arah. Bukan FIFA Matchday yang sepi penonton dan minim tensi. Justru sebaliknya, turnamen ini mengubah FIFA Matchday menjadi ajang bergengsi, kompetitif, dan penuh sorotan dunia. Stadion mulai ramai, rating siaran meningkat, media internasional mulai melirik Asia dengan cara yang berbeda. Dan yang paling penting, timnas Indonesia ada di dalamnya. Tonton hingga selesai faktanya. Saat hasil undian diumumkan, banyak yang terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena sadar tantangan yang datang tidak main-main. Indonesia tergabung satu grup dengan Tajikistan, Kirgistan, Lebanon, Korea Utara, Malaysia, dan Vietnam. Ini bukan grup santai. Ini bukan grup yang bisa dilewati sambil lalu. Banyak yang langsung menyebutnya sebagai grup paling kompetitif di AFC Nations League. Setiap tim punya karakter berbeda. Ada yang kuat secara fisik, ada yang disiplin secara taktik, ada yang terkenal keras dan sulit dikalahkan. Singkatnya, tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Tapi justru disinilah menariknya. Karena Indonesia datang ke grup ini dengan kepala tegak. Beberapa tahun lalu, mungkin Indonesia masih dianggap sebagai tim penggembira. Tim yang ikut meramaikan, tim yang jarang dijadikan ancaman serius. Tapi sekarang, ceritanya sudah sangat berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, kelas timnas Indonesia benar-benar naik. Bukan naik sedikit, tapi naik secara nyata. Permainan berubah, mental berubah, kepercayaan diri berubah. Indonesia kini bermain lebih berani, lebih disiplin, lebih terstruktur. Pemain-pemain muda datang dengan mental Eropa, terbiasa bermain di level tinggi, tidak mudah panik, tidak gampang ciut mental. Indonesia tidak lagi hanya bertahan, tidak lagi hanya berharap serangan balik. Sekarang, Garuda berani menguasai permainan. Dan inilah alasan mengapa AFC Nations League menjadi panggung yang tepat. Turnamen ini bukan soal nostalgia, bukan soal masa lalu, bukan soal reputasi lama. AFC Nations League adalah tentang siapa yang siap sekarang. Dan Indonesia merasa ini saatnya. Setiap pertandingan adalah ujian. Setiap laga adalah pembuktian. Setiap gol adalah pesan ke Asia. Indonesia tidak datang untuk belajar, tapi untuk bersaing. Bukan tanpa alasan. Dalam berbagai laga internasional terakhir, Indonesia menunjukkan konsistensi dan progres nyata. Melawan tim kuat, Indonesia tidak lagi inferior. Tekanan tidak lagi menjadi musuh, justru menjadi motivasi. Inilah identitas baru timnas Indonesia. Namun, di tengah euforia AFC Nations League, muncul satu pernyataan yang mengundang perhatian besar. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam menyebut bahwa Indonesia seharusnya menjuarai AFF terlebih dahulu sebelum bicara banyak di AFC Nations League. Pernyataan ini langsung memicu reaksi. Dari supporter, dari pengamat, dari pecinta sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menilai komentar ini tidak mencerminkan realitas sepak bola modern. AFF memang penting. AFF adalah turnamen regional. Tapi sepak bola hari ini tidak bisa diukur dari satu kompetisi saja. Indonesia tidak meninggalkan AFF. Indonesia hanya tidak berhenti di sana. Hari ini, timnas Indonesia aktif menghadapi tim-tim dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur. Indonesia tidak lagi hanya berputar di Asia Tenggara. Pengalaman bertambah, mental semakin matang, kualitas individu meningkat. Bukan hanya soal menang, tapi soal cara bermain. Indonesia kini bermain dengan standar internasional, dengan taktik, dengan disiplin, dengan keberanian. Inilah bukti bahwa kelas timnas Indonesia sudah naik. AFC Nations League bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling siap di lapangan. Dan Indonesia datang dengan satu tujuan jelas, membuktikan diri. Dengan dukungan penuh supporter, dengan kerja keras pemain, dengan visi jangka panjang yang jelas, Indonesia tidak lagi sekadar bermimpi besar. Indonesia sedang mewujudkannya. Asia mulai waspada, dunia mulai melirik. Garuda siap terbang lebih tinggi. Ini bukan sekadar turnamen, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pernyataan kelas. Dan timnas Indonesia siap menjawabnya di lapangan. Tuliskan komentar kalian tentang lawan timnas di AFC Nations League. Tulis tanggapan kalian tentang sindiran keras Presiden VFF Vietnam.
Pernah nggak sih kamu merasa sebuah tim sudah berubah besar, tapi masih dipandang dengan kacamata lama? Itulah yang sekarang dirasakan Timnas Indonesia. Di tengah euforia kebangkitan sepak bola nasional, di saat Indonesia mulai berdiri sejajar dengan tim-tim kuat Asia, muncul satu kritik yang justru memantik semangat baru. Dan dari semua reaksi yang ada, satu suara paling lantang, paling tenang, dan paling berkelas datang dari Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Semua bermula dari pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam. Ia mempertanyakan keikutsertaan Indonesia di AFC Nations League dan menyebut bahwa Indonesia seharusnya fokus menjuarai AFF terlebih dahulu. Pernyataan itu langsung menyebar luas. Media ramai, supporter bereaksi, pengamat mulai angkat bicara. Bukan karena Indonesia merasa tersinggung, tetapi karena pernyataan itu dianggap tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Dan di tengah riuh rendah tersebut, Jay Itzes akhirnya buka suara. Bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan penuh dan sikap pemimpin sejati. Jay Itzes bukan sekadar kapten, ia adalah simbol perubahan. Pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa, terbiasa dengan tekanan besar, terbiasa menghadapi kritik, dan terbiasa menjawab semuanya dengan performa. Saat ia berbicara, publik langsung terdiam. Kami menghormati AFF, tapi harus jujur, kami sekarang berada di kelas dunia. AFF hanyalah batu loncatan bagi kami, bukan turnamen sebenarnya. Kalimat ini langsung viral, bukan karena sombong, tapi karena jujur dan penuh keyakinan. Apa yang dikatakan Jay Itzes bukan tanpa dasar. Beberapa tahun lalu, mungkin Indonesia masih berkutat di level regional, masih berjuang mencari identitas, masih sering goyah saat menghadapi tekanan. Tapi sekarang, situasinya berubah total. Permainan Timnas Indonesia jauh lebih disiplin, struktur tim lebih rapi, mental bertanding lebih kuat. Pemain-pemain muda datang dengan pengalaman internasional. Tidak mudah panik, tidak mudah takut nama besar lawan. Indonesia kini tidak lagi bermain untuk tidak kalah. Indonesia bermain untuk menguasai dan bersaing. Dan inilah yang dimaksud Jay Itzes sebagai kelas dunia. Jay Itzes dengan tegas menyebut bahwa AFF tetap dihormati. AFF punya sejarah. AFF punya arti dalam perjalanan Timnas Indonesia. Tapi sepak bola modern menuntut lebih. AFF bukan puncak. AFF adalah proses. AFF adalah batu loncatan. Indonesia kini mengarahkan pandangan ke level yang lebih tinggi, ke Asia, ke dunia. Dan untuk mencapai itu, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman. Menurut Jay Itzes, AFC Nations League adalah ujian sesungguhnya. Bukan laga persahabatan biasa, bukan FIFA Matchday tanpa makna. Turnamen ini mempertemukan tim-tim dengan kualitas tinggi, intensitas tinggi, tekanan tinggi. Kami ingin berkembang. Untuk menjadi tim besar, kami harus melawan tim besar. Itulah tujuan kami berada di AFC Nations League. Kalimat ini mencerminkan mentalitas juara. Bukan mental puas, bukan mental cepat bangga, tapi mental ingin terus naik level. Jay Itzes juga menegaskan satu hal penting. Timnas Indonesia tidak ingin selamanya berada di lingkaran yang sama. Asia Tenggara penting, tapi Indonesia tidak boleh berhenti di situ. Target Garuda kini jelas, bersaing di Asia dan membuka jalan ke panggung dunia. Dan yang paling terasa, mentalitas ini sudah tertanam di ruang ganti. Tidak ada rasa inferior, tidak ada rasa takut diremehkan. Yang ada hanyalah keinginan membuktikan diri. Pernyataan Jay Itzes mendapat dukungan luas dari pemain, dari pelatih, dari supporter. Banyak yang menilai, inilah tanda lahirnya generasi baru Timnas Indonesia. Generasi yang tidak baper dikritik, tidak gentar diragukan, dan tidak perlu banyak bicara. Karena bagi mereka, jawaban terbaik ada di lapangan. Jay Itzes menutup semua polemik dengan satu kalimat sederhana. Kami tidak perlu banyak bicara, biarkan lapangan yang menjawab. Kalimat ini bukan sekedar kata-kata, ini adalah prinsip. Indonesia tidak ingin menang debat, Indonesia ingin menang pertandingan. Dengan skuad yang solid, persiapan matang, dan semangat juang tinggi, kritik dan sindiran justru menjadi bahan bakar motivasi. Hari ini Indonesia melangkah dengan kepala tegak, tanpa rasa takut, tanpa rasa minder. Era baru telah dimulai. Indonesia tidak lagi hanya bermimpi besar. Indonesia sedang bergerak menuju level dunia. Dan yang paling depan, Jay Itzes berdiri di depan memimpin Garuda terbang tinggi.